Halo selamat pagi saudara, kini saatnya saya, Tia Anissa, mengantarkan sejumlah berita dari Makassar. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Polisi menggagalkan penyerangan yang diduga dilakukan kawanan geng motor terhadap warga. Pelaku langsung kabur meninggalkan motornya. Hanya untuk konten di media sosial, seorang pemuda tega menganiaya kucing jalanan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjamin stok pangan nasional aman selama pandemi. Bahkan stok beras melebihi kebutuhan saat ini. Sejumlah senjata tajam ditemukan tim penikam Polrestabes Makassar di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Anak panah busur ini diduga milik kawanan geng motor yang hendak menyerang warga di sekitar lokasi. Polisi yang menyisir lokasi tidak berhasil menangkap para geng motor. Mereka diduga kabur ke arah persawahan dan kebun warga. Dari catatan kepolisian, penyerangan di Jalan Barombong ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir, dimulai saat tengah malam hingga dini hari. Penyerangan di perbatasan Kota Makassar dengan Kabupaten Goa ini tak jarang melukai korban, tidak hanya warga, tetapi juga para pengguna jalan. Selain anak busur, sejumlah motor yang ditinggal kawanan geng motor akhirnya disita polisi. Tercatat ada 7 motor yang dibawa polisi. Pada saat kami menyisir di tempat tersebut, kami mendapatkan 2 buah panah yang mereka buang pada saat melarikan diri. Ketujuh kendaraan tersebut bersama dengan anak panah kami serahkan ke Polsek Tamalate untuk ditindaklanjuti. Apakah mereka ini geng-geng motor ya meresahkan saat ini, dan yang mana daerah Barombong adalah merupakan satu daerah yang mana dinyatakan sebagai daerah yang rawan dengan kejadian-kejadian seperti beberapa hari yang lalu beberapa warga yang sempat terkena panah. Polisi menunggu para pemilik motor yang datang untuk mengambil kendaraan mereka. Nantinya akan disanksi tilang ataupun sanksi pidana atas kepemilikan senjata tajam. Polisi juga akan berpatroli di wilayah Tamalate untuk menekan teror geng motor. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi dari Polres Bulukumba menangkap 4 pelaku pencurian 1 unit sepeda motor di Jalan Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Dibutuhkan waktu 3 pekan untuk bisa menangkap para pelaku di tempat persembunyiannya. 3 dari 4 pelaku ternyata masih di bawah umur, sehingga mereka dipisahkan dengan tahanan dewasa. Kasat Reskrim Polres Bulukumba mengatakan para pelaku usai mengunjungi bengkel korban dan melihat motor korban terparkir di bengkel. Salah seorang pelaku lantas mengajak 3 kawannya untuk mencuri motor pada dini hari. Mereka berhasil membawa kabur motor dengan menggunakan alat-alat yang ada di bengkel. Gunting yang ada di bengkel korban, dia mengambil itu, kemudian setelah dia tes itu gunting, motor ini hidup. Kemudian setelah hidup ini motor diangkat keluar di pekarangan milik korban. Setelah sampai di luar, gembok yang terpasang di kendaraan itu, dari ada 2 anak ini, satu MI berinisial MI dengan satu RA itu, membuka dengan menggunakan setir yang ada di bengkel. Kemudian dibuka dan berhasillah motor itu dibawa pulang dengan berboncengan 4 orang. Ancaman hukuman yang kita terapkan dengan para pelaku kan berbeda, ada yang ancaman. Motor curian dibawa ke Kecamatan Kajang, lalu dijual senilai Rp2.900.000. Atas perbuatannya, 4 pelaku kini ditahan di Polres Bulukumba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang pemuda asal Kota Makassar sengaja menganiaya seekor kucing yang dijumpai di jalan sebuah perumahan. Video ini lantas diunggah di media sosial miliknya dan seketika viral. Aksi pemuda ini diprotes banyak pihak. Kebanyakan dari mereka geram dengan aksi penganiaya kucing demi membuat konten. Apalagi penganiayaan ini ditunjukkan dengan menendang kucing berulang kali.
Banyak aktivis pecinta kucing angkat suara, mereka mengutuk pembuatan konten keji itu yang menganiaya kucing demi viral di media sosial. Khususnya ini kalian yang suka menganiaya kucing. Tadi Mama Eni lihat video yang katanya konten di mana kucing itu disiksa, dianiaya, ditendang. Padahal kucing itu tidak berbuat apa-apa terhadap manusia keji itu. Saya sebagai cat lovers, entah orang mau bilang apa terserah, yang jelas saya sebagai cat lovers, hati saya sangat sakit sekali lihat kucing itu disiksa. Lillahi ta'ala saya tidak terima kucing itu diperlakukan seperti itu. Hingga saat ini belum ada laporan polisi dari aktivis pecinta kucing di Makassar terkait pemuda dalam video viral ini. Namun tindakan menganiaya kucing tidak dapat dibenarkan, apalagi disengaja untuk sebuah konten di sosial media. Ya, jangan sampai demi viral, sampai hilang akal. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengunjungi lahan pertanian di Kabupaten Bulukumba. Ia memastikan stok pangan di masa pandemi ini bisa melebihi kebutuhan masyarakat. Diperkirakan ada 9 juta ton stok pangan siap. Bahkan Maret hingga April tahun ini diperkirakan ada tambahan 17 juta ton stok pangan. Hal ini mencukupi kebutuhan dalam negeri karena kebutuhan masyarakat di kisaran 15 juta ton. Menteri Pertanian juga menyatakan sejauh ini Indonesia tidak ada mengimpor beras karena stok yang ada telah mencukupi. Dalam 1 tahun. Dan kalau 1.000 hektar, dan perjanjian saya dengan Pak Bupati menaikkan IP 400-nya itu sampai 2.000 hektar ya Pak Bupati. 2.000 hektar, 1.000 hektar itu naik dari penghasilan yang biasa, untungnya tambahan itu sekitar 30-40 miliar dalam hamparan. Jadi ini menjadi bagian-bagian dari upaya kita mensolusi langkah-langkah yang kita butuhkan. Artinya kita, rakyat kita yang banyak perlu makan dari situ, terus kemudian turbulensi ekonomi harus bisa dihadapi dengan ketahanan pangan yang lebih kuat. Jadi saat ini Pak, pangan di Indonesia masih aman Pak untuk pandemi? Saya lagi mempersiapkan pangan sesuai perintah Bapak Presiden. 2 tahun ini insya Allah minimal makanan dasar rakyat bisa terjamin. Dan saya masih punya stok sampai sekarang 9 juta ton. Maret April kami akan panen untuk panen raya musim tanam 1 namanya. Itu sampai dengan Maret. Di Kabupaten Bulukumba, indeks pertanaman padi atau IP 400 yang berasal dari APBN, tugas pembantuan seluas 250 hektar, dan Mentan meminta Pemkab untuk menambah menjadi 2.000 hektar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.